Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'da. Yang sangat saya hormati, saya taati Pak Yai Zainal Al-Nganjuki gitu ya. Yang luar biasa yang menjadi imam atas forum ini, Mas Win yang barusan sudah memberikan tausiah dan siraman rohani untuk kita. Bapak Ibu sedoyo, derek-derek kula ingkang luar biasa, ingkang istiqomah ngalap barokah maca sholawat ngaji supados tambah padang atine insyaallah ngaten nggih. Setelah mengajak panjenengan semua menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah dan selalu menyampaikan sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dalam sangat-sangat berterima kasih kepada Yai Zainal yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkenalan dan sowan kepada panjenengan semua. Saya Hikmah Tofaki, tinggal di Singosari. Sekarang kebetulan menjadi wakil panjenengan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau ada anggota dewan datang, diterima saja karena itu kewajibannya. Bahasa kerennya niku, kami dituntut untuk melakukan proses akuntabilitas publik, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan, bertemu langsung dengan warga untuk menyampaikan laporan dan mendengar masukan. Keranten konsep nopo niku ketua RT, RW, nopo niku bupati wali kota, nopo anggota dewan semua level menika adalah khodimul ummah, khodami umat. Tadi menawi hodame umat niki berarti panjenengan ini juragan kula ngeten-ngeten ngaten nggih. Terus juragan-juragan Kang Minulyo. Izinkan saya matur bahwa saya ini kebetulan bertugasnya di Komisi E. Kebetulan juga pimpinan di Komisi E sebagai wakil ketua. Komisi yang membidangi pendidikan. Sik tas ruwet nggih PPDB nggih. Mumet napa mboten madosaken sekolah lare-lare ajur mboten diterima. Macem-macem monggo mangke di runut napa kok ngoten. Pendidikan, kesehatan, BPJS tasih Alhamdulillah masih walun wonten Mas Heru ternyata. Pak Yai Heru. Amin. Lalu selain pendidikan kesehatan ada bidang sosial. Jadi karenanya saya juga dekat dengan banyak komunitas disabilitas di Kota Malang dan Malang Raya. Kemudian kebencanaan, kemudian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, dan pramuka, kemudian KONI, pemuda dan olahraga itu yang menjadi bagian dari kerja-kerja saya setiap harinya. Bapak Ibu adik-adik yang sangat saya hormati, baru saja kita mengalami proses PPDB misalnya. PPDB ruwet nggih? Siapapun menterinya, siapapun kepala Diknas kotanya, siapapun kepala Diknas provinsinya tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Tidak akan pernah. Karena kalau semua minta masuk sekolah negeri itu tidak mungkin. Mau lulusan SD kepingin ke SMP negeri semua, mau yang lulusan SMP Sanawiyah kepingin ke SMA atau SMK negeri semua, betul saged. Keranten yang menjadi tanggung jawab saya kebetulan level SMA SMK saja ya. Kalau yang SMP itu tanggung jawabnya Kota Malang. Yang menjadi tanggung jawab provinsi itu SMA SMK negeri saja. Yang kita kelola SMA SMK negeri itu daya tampungnya untuk lulusan SMP dan Sanawiyah sederajat itu hanya 32%. Artinya adik-adik yang baru lulus SMP, nopo Sanawiyah negeri maupun swasta yang bisa diterima di sekolah SMA dan SMK negeri itu hanya 32%. Selebihnya ya harus mau masuk sekolah swasta. Karenanya justru pemerintah ini, negara ini harus matur nuwun kepada sekolah-sekolah swasta. Kalau nggak ada sekolah swasta berarti ada 68% lulusan yang tidak bersekolah, bayangkan. Nah, jadi pengaturannya akhirnya dibentuklah Permendikbud tentang PPDB yang pakai zonasi dan sebagainya. Ada banyak yang protes zonasi itu. Ono sing nggawa meteran viral nggih.
medsos. Konten sing macam-macam wis, sing afirmasi sing gak diterima padahal jarine berprestasi ini itu. Sekali lagi tidak akan ada aturan yang memuaskan semuanya. Prinsipnya menawi zonasi niku dipandang dulu, kula badhe cerios badhe laporan tentang situasi di SMA Tugu Malang. SMA 3 niku SMA paling favorit nggih. Teng mriko biasanya sing saged sekolah niku namung anake wong sugih-sugih, leres napa mboten? Sing gurune cuma sepeda motoran tapi anake apa arek sekolahe gawe mobil sing apik-apik ngoten sing mulus-mulus ngoten. Lah, menika ketika kena zonasi mereka harus menerima anak-anak dari Muharto, leres ya, karena jarak zonasinya. Apa yang terjadi? Saya tanya ke Bu Asri, saya tanya ke anak OSIS, saya tanya ke beberapa pihak di sana. Ada juga manfaatnya. Akhirnya anak-anak Muharto yang mungkin sulit untuk menyesuaikan diri dengan ritme anak-anak pinter yang full disiplin, ya tepat waktu belajar, membaca, berkegiatan ekskul dengan baik, terpengaruh menjadi lebih baik. Lalu arek-arek sugih sing biasa manja, sing lek sekolah podo sugene tok, sing lek sekolah podo mbek arek pintere tok, niku akhirnya punya laboratorium hidup untuk belajar bertenggang rasa. Jadi mereka akhirnya, oh ternyata di dunia iku ono wong sing tuku seragam ora duwe duit. Di dunia iki ternyata ono kancaku sing njuku ijazah gak iso, lek ono sing njuku ijazah sekolah negeri gak iso madul teng kula pundhutaken. Sekolah negeri SMA dan SMK lo ya. Karena itu kewenangan saya, sudah berkali-kali saya ambilkan ijazah dan tanpa biaya. Karena itu tidak boleh ditarik biaya untuk mengambil ijazah. Dan terus menawi anak-anak yang tadinya manja, yang tadinya nggak tahu dunia ini ternyata tidak seindah yang mereka rasakan saja, akhirnya berkenalan dengan teman-teman lainnya yang berkekurangan. Ini yang kita maksudkan dengan laboratorium hidup. Orang tuanya juga merasakan senang. Saya tanya komite sekolah, nggih, leres. Karena ibu bapak ngapunten ngajari anak-anak kita tenggang rasa, ngajari anak kita sopan, ngajari anak kita menunduk kepada orang lain, ngajari anak kita senyum ketika ketemu orang lain. Niku angel napa mboten? Lah zaman sakniki kula wiritan tok aya HP. Nggih napa mboten? Diceluk wong tuane niku, "Le, Nduk, nggih." Nggih tapi mboten kepayon. Leres ngoten nggih. Leres ta? Mas-mas ngoten ta? Kinten-kinten kelati. Angel. Menawi nerima telepon menawi nggih, kok wonten tiyang sepuh kok telepon. Terus dia terima. Niku nggih, assalamualaikum. Nggih, matur sinten. Nah, pendek-pendek begitu. Tidak dengan ini ngajarinya itu susah. Pendidikan macam apa yang bisa ngajari ini? Ternyata pendidikan bergesekan langsung dengan dunia nyata yang macam-macam tadi itu. Dengan demikian, anak-anak ini belajar, oh, lek aku kenemenen gawe tas sing terlalu larang, koncoku ono sing saaken loro ati. Lek aku gawe sepatu sing nemen larange, sakno koncoku sing sepatune bolong. Dengan sendirinya mereka menyesuaikan diri. Karena berkumpul bersama. Itu manfaatnya zonasi. Yang tidak pernah kita hitung karena kita belum sudah protes mawon dengan kebijakan ini. Ini yang cerita beberapa kepala sekolah, komite dan anak-anak langsung ke saya ketika saya melakukan kunjungan-kunjungan. Luar biasa. Ini yang saya maksudkan, ternyata Allah itu memang lita'arofunya itu kan kuat ya. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kata Allah, untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Kadang kita juga belajar, kula kados kula misalnya, kula badhe sombong. Mboten krasa kula lek kula sombong. Kadang kula niki mboten krasa lek kula niki sombong. Sampai ketika saya mengetahui teman sebelah saya, orang yang bersama saya itu sombong, dan saya kok cek sombong ya wong iki. Nah, lek wong liya sing sombong kene krasa. Ketika kita melihat orang lain, merasa orang lain sombong, wong iki kok cek pekem aku nih, jadi dididik aku, lek gak aku ngene ya. Wonten ibu-ibu teng pengawasan kula sering guyon. Kula niki lak ketua Fatayat Kabupaten, lalu ketua Fatayat Provinsi. Saya kalau ketemu Fatayat sak Jawa Timur niku saya suka guyon. Kadang-kadang diranting-ranting niku Pak Yai nggih.
Wonten ibu-ibu sing dados ketua niku sembarang dicekel. Misalnya di baan berjanji ngoten mulai assalamualaikum mik niki cekel dhewe. Ndak ada MC. Mantun ngoten maca berjanji bawa dicekel dhewe. Ndak ana wong liya sing oleh nyekel mik iki. Pengisian dilakoni dhewe. Sampai pengumuman kencringan oleh pira dilakoni dhewe. Ketika oleh pengurus cabang diingatkan, ngapunten sahabat, ngapunten bunyai, gimana kalau MC-nya bergantian mengkader? Boten kula. Wonten apa boten gitu. Ya kayak gitu itu ketika kita tidak pernah mempercayai orang-orang di sebelah kita. Yang pelakunya boten kerosok. Nah, kalau kita ingin gampang merasakan kapan kita salah kita benar, sering ngaji. Sering cedek wong alim kados Mas Win kali Pak Zainal. Kula kerasa, oh iya yo, wong iki kok sombong temen. Kula langsung mikir, berarti lah aku sombong. Iku wong liya yo enak kaya aku iku mah. Wong iki kok metutut ae. Rasanya ndak enak, ndak nyaman gitu ya. Kita jajari orang di sebelah kita, lalu diajak ngomong dek asik nyekel HP. Ditakoki balik-balik, nggih, nyekel HP terus. Tanpa memberikan keterangan kenapa dia terus-menerus pegang HP dan tidak memperhatikan kita. Kita tersinggung enggak? Padahal kita mungkin pernah melakukan itu, tapi enggak kerosok. Ketika kita diperlakukan kayak gitu, kita baru kerosok. Tapi wonten jenisnya tiang terus ini masih wes dikei tanda-tanda alam niku, nggih tetep boten kerosokan. Nggih termasuk ibu sing kula critakaken mang niku. Sing mikir diceketem terus semua dilakoni dhewe niku wau nggih. Lah, mboten kerosokan. Niki keranten kurang ngaji niku. Nah, manfaate ngaji niki supados gampang kroso. Kula niki karepe kepingin ngaji sering kados panjenengan. Kula ningali panjenengan niki Masya Allah wajahnya bersinar-sinar. Durung glowing. Padahal mboten perawatan nggih, ibu-ibu niki perawatan apa mboten? Mboten langganan MS Glow kan mboten nggih? Mboten. Berarti perawatannya menggunakan air wudhu, Masya Allah. Makannya bergizi, pakai Jamil Waqiah, Masya Allah. Luar biasa. Pripun? Langgakan wudhu niku cerose yai ini Ustaz. Lah gini, yang bikin glowing ternyata air wudhu beda. Kalau saya glowing harus perawatan dulu. Nah ini yang saya iri dengan panjenengan. Saya kepingin dekat dengan orang-orang kayak Zainal, Mas Win, panjenengan sedaya niki. Sebatas kula kesababan, ketularan. Terus saya lek kumpul tiang ngoten nggih dados ngoten ngoten nggih. Kalau kumpul tiang alim nggih dados alim. Menawi kumpul tiang sombong suwe-suwe ketularan sombong. Nah, kula niki mboten kepingin sombong. Sebabnya fasilitas untuk jadi sombong karena punya banyak teman sombong itu gampang di dunia zaman sekarang ini. Gampang. Contohnya akeh sing ngajari sombong tinimbang ngajari rendah hati. Kene ndelok sinetron isine wong tukaran. Infotainment isine selingkuh-selingkuh. Tukaran, pegatan. Sinetron ceritane yo ngono. Apa sing apik sing iso didelok ora enak. Kalau sudah seperti itu setiap hari yang dijejalkan ke telinga kita, ke hati kita, ya wajar kalau kita menjadi gampang lupa. Ngeresiki ini terus, saya damel ngaji. Nah sayangnya kula niki nggih mboten patek rajin ngaji ya. Pripun carane supados istiqomah ngaos ngoten niku. Dipaksa, kata saya dipaksa nggih. Maca ratib hadat ben maghrib niku kepontal-pontal karena sering maghrib di jalanan ya. Akhirnya bacanya di mobil. Bismillah, ya apa carane nglakoni. Salat tahajud terus kuwesel Mas yo mek 2 rakaat ya apa carane tetep dilakoni. Kadang-kadang izin, ya Allah, izin kali Gusti Allah kula niki. Wis dikei sehat, wis dikei awak lemu gede ngene iki yo. Kok kurang syukure ngoten lho kula niki. Lah makanya kula kepingin kempal kali panjenengan sing selalu mudah untuk bersyukur, selalu ini supaya saya kepingin terpengaruh. Saya kepingin menerima pengaruh baik dari panjenengan sedaya. Nah, itu gambarannya dan hal lain
Kebetulan saya sama Mbak Oyi ini istrinya Mas Win. Mbak Oyi itu bendahara Fatayat NU Kabupaten Malang yang juga adalah konselor itu pendamping korban ya, konselor yang menjadi relawan di yayasan yang kita bentuk berbareng-bareng namanya Kopatara, Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara. Kantornya ada di Candi Renggo Singosari. Cuman melayani siapa saja yang dilayani, perempuan dan anak korban kekerasan. Di mana-mana ada banyak, ada korban KDRT, yang terbanyak itu kekerasan seksual dengan korban anak-anak. Itu yang terbanyak datang ke kami. Jadi bapak-bapak hati-hati yang di sini ya. Jangan sampai setelah ibu-ibu kenal saya malah ibu-ibu mengadukan bapak-bapak sebagai pelaku KDRT. Ya. Napa wonten bapak-bapak sing dados korban KDRT? Wonten. Silakan yang barusan ngomong wonten bersambat diri. Bapak-bapak ada yang merasa menjadi korban KDRT enggak? Suatu kali saya tanya kawan-kawan saya yang bapak-bapak, sampean merasa pernah jadi korban KDRT? Oh sering Bu Hikmah. Malah seringan bapak-bapak menjadi korban dibanding ibu-ibu. KDRT ini 4 jenis. Ada fisik, ada psikis, ada kekerasan seksual, ada penelantaran ekonomi. Lek bapak-bapak sering menjadi pelaku kekerasan nopo? Lek bapak-bapak pelaku kekerasan nopo? Fisik, penelantaran ekonomi, bapak-bapak. Lek ibu-ibu nyocot terus ya. Nah, ternyata ibu-ibu sing seneng ngomel lah itu dianggap bapak-bapak sebagai kekerasan psikis. Nggih. Kadang-kadang kita ini ibu-ibu ini perlu belajar untuk memanajemen gaya bicara kita. Gaya komunikasi kita tuh terlampau verbal, terlampau ngomong langsung maksudnya. Misalnya nih, panjenengan gak ada utang. Utang niku rupane bayar SPP anake meneh jatuh tempo kudu bayar lek ora mboten saged nderek UTS. Nah, mulai kurang rong dino jenengan pun ngomen. Bapake ku dielingno terus. Gak cuma koyok ngombe obat sedina ping 3. Ben ketemu tuk-tukan bapake dielingno ya Pak. Isuk durung budal kerja bapake ditakoki. Wis ana apa? Kate nyelang yang sapa Pak? Iya, engko tak golekno. Bapake sik ketutuk parkir sepeda motor ning nggon kerja iku wis nerima WA. Dan cepet Pak, ya opo ki anakku nangis iki lho. Bapake wis tarik nafas. Mari ngono mergo bapake gak bales nang ibuke ditelepon. Pak wis oleh duit tak durung Bu, sabar. Ternyata bapake durung entuk rezeki. Pulang ke rumah langsung dicegat. Tidak tanya yang lain, tanya tentang hutang yang tadi. Bener apa ndak? Kira-kira sedina ditakoki ping pira bapak iki mau? Kira-kira lek sampean duwe utang, bapake sampean takoki ping pira sedina? Bolak-balik. Pertanyaannya, apa hutangnya ke sahur ketika ditanya terus? Boten. Yang terjadi malah kita saling tidak nyaman kan? Ini salahnya karena kita selalu membangun komunikasi yang verbal saja. Ini kesalahan kita yang perempuan. Tapi bapak-bapak nyuwun sewu, napa kok ibu-ibu niku cerewet? Ternyata secara psikologis ibu-ibu niku cerewet sebab beban kakean. Ibu-ibu ini aktif di PKK, nyekel tabulin, dasolin, desa siaga aktif. Oh sembuaran diayahi ibu iki yo ndek fatayat, yo ndek muslimat, yo ndek jamaah tahlil RT RW semua diikuti sama ibu ini. Kesel seibu iki yo melu dodolan membantu suami mencari nafkah. Misalnya ya ikut bekerja, entah itu jadi guru, entah itu jualan di pasar atau apa. Ibu-ibu capek. Ketika ibu-ibu sangat capek, ternyata pekerjaan domestiknya mboten sampean bantu. Jadi mbah yo dhewe, setrika dhewe, masak nyapu Sini nambah bojo kali. nah solisini nak tambah bojo jare kasus itu sampai nang Kopatara ya. Kalau misalnya bapak-bapak yang ada di Indonesia jamaah yang hadir hari ini niru Rasulullah saja. Rasulullah niku
mergawe pekerjaan domestik napa mboten? Purun nyapu-nyapu napa mboten sih Rasulullah? Purun, dandan klambine dhewe purun. Kita nggak butuh setrika, nggih Rasulullah setrika dewi. Rasulullah niku raja, penguasa kerajaan Madinah, tokoh agama utama, Rasulullah yang dijamin maksum. Niku lho purun. Nah sampean senes nopo-nopo kok cek uangnya oleh bantu. Ya kan? Tak belani kita enak Pak. Mama aku ngilakno ibu cerewet saiki aku bola sampean ora gelem bantu. Karena ini bukti, ini riset psikologi. Karena ternyata cerewetnya ibu-ibu ada sebabnya, bebannya terlalu banyak. Karenanya ibu-ibu kembali nih ke ibu-ibu. Karenanya ibu-ibu jenengan tele ojo kabeh dia. Ya kaya ibu mengko semek dicekel dhewe ya ngamukan ae. Lah wong ana liyane arek ayu sing iso dadi MC, sampean dadi MC. Wong cuma ngomongno hasil kencringan iso bendara sampean ngomongno dhewe. Engko lek ana sing salah titik, mengsle titik, mape mengsle taplake meja mengsle sampean ngamuk-ngamuk. Padha ambek di omah nggone anduk mengsle titik sampean langsung teng ngoten nggih. Kesalahan sedikit di rumah bikin sampean emosi itu karena sampean perfect, karena sampean merasa semuanya harus teratur, semuanya mesti bener, terus sampean ayai dewe arek-arek gak diajari untuk bertanggung jawab. Anak-anak kita ndak kita ajari untuk yondo ojo handphonean terus. Sampean bagiannya nyapu tekan kene mbek kene, mbake tekan kene mbek kene, masih bagian iki mbek iki itu diajari. Ketika pekerjaan domestik terbagi seperti Rasulullah melakukan, maka ibu-ibu nggak perlu cerewet lagi. Lewes ibu-ibu dibantu, anak yang bantu secerewet ayo. Jaluk dikongkon maam jam 6 pagi arep doa akeh gojek waras nggih. Nah, niku ngoten niku. Sing kula maksudaken ternyata kita memang harus muhasabah mengapa relasi kita suami istri dalam pertemanan juga begitu. Demikian juga anak-anak nih, karena banyak anak-anak. Hati-hati sayang membangun pertemanan. Bunda tahu, Bu Hikmah tahu bahwa anak laki-laki itu kan cenderung wow gini ya. Misalnya sampean mari main basket, keringetan gobios. Lak mambu sih keringet murah. Kira-kira lek arek wedok keringete mambu, wani ndak mlebu kelas? Gak wani, wong kukulen siji ae sampean bingung. Arek wedok kukulen siji bingung dikai foundation, dikai sembarang, ditutupi masker dan sebagainya. Karena anak perempuan cenderung begitu. Lek arek lanang muas yo mari main basket, main sepak bola, ambune lebus, tambah dikenek-kenekno nek. Itu namanya anak laki-laki memang cenderung untuk lebih menguasai, lebih di atas gitu ya. Nah, ini dalam relasi pertemanan kalian kurang bagus. Misalnya pacaran ini lah, saiki akeh arek pacaran ya. Tini kalau Tono pacaran di kelas. Sak kelas pacaran jenenge Tini ambek Tono. Kula matur ngeten sebabnya kata lare alit niki. Lale, terus waktu itu guru matematika ngei kuis, ngei soal. Ayo siapa yang bisa mengerjakan tak tambahin nilainya 10. Asli Tini ki pinter, pacare Tono goblok. Pertanyaannya, Tini wani ndak maju ngerjakno soal matematika? Wani apa ndak Tini? Wani. Ndak wani. Sebabnya begitu Tini wani, Tono jatuh harga dirinya. Kok wani-wani nih saya cowoknya aja nggak bisa maju, dia maju. Jadi Tini yang pinter mengorbankan dirinya demi solidaritas perpacaran. Tono bangga, pacarku. Aku ngerti aslinya dari iso, tapi gak ngambil majunya ngarep demi menjaga nama baik si Tono. Lek diwalik saudara, sayang dibalik. Sing pinter Tono, sing goblok Tini. Kira-kira Tono maju ngerjakan PR matematika? Maju. Tini kalau bangga apa ndak Tin? Bangga, oleh nilai apa ndak awakmu Tin? Ora. Lho kok iso ngono? Sik pacaran judulnya kok wis menjajah ngono. Iki sik pacaran mumpung sik akeh arek cilik nggih temahe kula geret teng kekerasan dalam pacaran. Wong sik arek cilik lho temahe kok wis kaya ngono. Dadi misale iki yo
Pacare kate melok pramuka. Yang besok aku mau latihan pramuka. Ojo, pembinanya ganteng. Akhirnya kehilangan kemerdekaan. Sampean nggih klambi opo yang warnanya diatur. Iku lak kehilangan kemerdekaan saya. Tidak kapel-kapelan, padahal aja Belanda kapel-kapelan niku mau ya kan. Nah, ini kehilangan kemerdekaan itu kekerasan. Wong durung dadi bojone kok. Sing oleh manut, sing oleh taat iku lek wis dadi suami dan istri. Lah kuwalek mergo pacaran kesuwen, lek wis mari dadi bojo, dadi suami istri malah ora taat. Wis bosen taat waktu pacaran. Lah payah. Kata napa mboten kekerasan dalam pacaran kados ngeten niki. Kata. Terus kekerasan dalam pacaran itu sayang ya anak-anak yang ada di sini. Bentuknya itu tidak harus perkosaan. Itu iya banyak yang ditangani Kopatara rata-rata perkosaan sih ya. Anak hamil itu waduh dalam 1 bulan itu banyak lah. Kita dititipi kepolisian masalahnya kliennya. Kapan waktu ada 3 anak yang diperkosa jangka panjang sama bapaknya, salah satunya hamil. 3 anak sekaligus di tempo yang sama. Ada banyak lah ya kasusnya ya. 4 perempuan dari Lombok 71 hari sampai Lebaran juga bersama kami. Itu dititipkan polisi karena menjadi korban trafficking, perdagangan manusia, mau dipekerjakan di Arab Saudi tanpa prosedur yang benar. Ya kayak gitu-gitu itu kerjaan kami di Kopatara. Tapi yang namanya kekerasan dalam pacaran tuh mboten sing ngoten tok sayang. Iku mau kehilangan kemerdekaan berpendapat, gak wani ngerjakno tugas, gak wani kancoan mbek wong liya. Iku juga namanya kekerasan. Mergo iku sayangku, terutama arek wedok-wedok, aja kesusu baca. Kamu akan kehilangan kemerdekaan. Lalu anakku sing lanang-lanang, hormati kawan-kawan kalian yang perempuan. Karena mereka itu cerminan ibu kamu. Ibumu wong wedok, nek awakmu gak menghormati kanca wedok, iku padha mbek gak hormat karo ibumu. Proses di mana anak-anak ini menjadi salah dalam pergaulan dan membangun relasi itu mergo mereka gak respect terhadap dirinya sendiri, gak respect terhadap orang lain, gak respect. Arek wedok gak respect di dirinya, didol murah. Naudzubillah min, dicekel gelem, diambung gelem, selanjutnya gelem. Naudzubillah min. Karena sing ditangani Bu Hikmah bendina sing ngono-ngono tok, serem-serem tok ya. Ngapunten. Saya berharap ini banyak anak-anak yang mau ngaji, ini luar biasa. Biasa saya pengajian dan dini sing tak delok iku mbah-mbah tuwa-tuwa sing lek longgo sembojo. Nggih, sing ngaos-ngaos sing kula parani niku lho. Rata-rata pun sepuh-sepuh sing nggih. Lek longgo sembojo mergo padha linu. Tapi teng mriki sing ngaos niki kok arek nom-nom niki luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak muda yang seneng ngaji. Istiqomah ya sayang ya, jangan pernah putus ngaji nak. Ini luar biasa kamu punya kebiasaan kayak gini. Saya pernah punya dampingan bandengan, seneng bandengan tak apa sih penting gak mabuk. Tapi mereka juga rajin baca ratib hadat. Oke. Ada yang senang sepak bola, oke sih penting gak narkoba. Tak bantu alat olahraga. Ndak apa-apa. Iki ono sing seneng bal-balan ta. Tak kei alat bal-balan kok. Untuk ada klub bolanya tadi sini. Ada ya. Oke, untuk jamaah ini saya kasih 1 unit untuk pelatihan sepak bola senilai 10 juta ya. Oke, nanti diantar lewat Pak Zainal. Jadi itu hadiah pertama saya untuk anak-anak muda supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang nggak benar. Berolahraga penting. Ya, berolahraga penting. Jadi itu saja. Senang sekali saya Hikmah Bafaki bisa sowan ke sini. Ternyata yang ngaji itu bukan orang sepuh saja, tapi anak muda juga mau ngaji. Ini bukan karena kalian dipaksa sama orang tua kan sayang? Jadi berkurang waktunya nonton drakor nak, betul nggih? Mereka juga suka drakor loh. Kamu suka siapa? Songkang apa yang lain? Nah, itu penjahat yang sampean seneng sing sapa? Kenapa enggak masalah? Suka Blackpink silakan, pokok aja nari ning ngarepe wong akeh. Nari yo dhewe ndek kamarmu. Ya, oke, punya hobi, oke, punya peminatan, oke, bagus. Tapi tetap
Bukan karena dipaksa orang tua ya. Sing ndek kene mergo dipaksa apa ndak? Mergo pacare ono di kono ya. Ya, nggih, itu tadi. Jangan. Oke, terus kapan-kapan lah kita ketemu lagi ngaji soal media sosial ya. Kalau sekarang sudah malam, Bu Hikmah pengen tahu kalian curhat soal bagaimana kalian memanfaatkan HP dengan bertanggung jawab. Oke, ini saja sebagai ini permulaan. Kalau ada yang mau disampaikan untuk saya, monggo. Dengan senang hati saya ingin mendengar suara panjenengan. Monggo. Monggo, wonten nggih. Yang mau tanya iya. Mbak, monggo. Tentang apa? Tentang aku ra iso. Ya wis. Moderator kok tidak no. Kan moderator. Monggo. Mas yang di sini ada yang mau ditanyakan? Sini Mas. Isin dah. Pun Bang tanya kalau untuk uang komite itu gimana? Komunitas sekolah itu. Gimana sayang? Kalau untuk uang komunitas sekolah, kebetulan saya kemarin kan ada baru semester. Mik. Oh iya, pakai mic biar suaranya yang merdu. Uang komite. Cekel ya Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau numpang tanya. Namanya? Nama Gunawan. Mas Gun. Ya kebetulan adik saya kan masuk di SMK 3 negeri. Itu setelah 1 semester baru ada pemberitahuan masalah uang komite. Itu uang komite itu gimana? Apa emang ada dari dinas atau gimana? Oke. Aturannya. Sesuai dengan Permendikbud yang saya lupa nomornya ya, tapi nanti saya carikan. Komite sekolah sebagai representasi atau wakil dari wali murid boleh menarik partisipasi masyarakat. Jadi nyuwun urunan saking panjenengan niku sah dan boleh. Yang tidak boleh malah kalau sekolah yang narik. Yang boleh itu komite sekolah. Cuman warga tidak mampu tidak boleh ditarik di luar kemampuannya. Jadi saya bilang yang mampu harus bayar, dan kalau perlu bayarnya banyak. Misalnya ada anaknya temen anggota dewan maksa minta tolong saya masuk SMA 3, nggak masuk zonasinya, tak tanya sampean wani bayar piro? Lho kok ngono Bu Hikmah lho yo, engko tak dadekno komputer, tak dadekno apa cek sekolah iku tambah maju. Karena dia kaya. Itu namanya subsidi silang. Yang ndak mampu ndak boleh dibebani. Nah, komite sekolah menetapkan partisipasi wali murid itu pasti melalui rapat. Nah, salahnya kita kadang-kadang di rapat mendel kemawon, mboten usul, tapi menawi wonten urunan maling ngono Bun. Pun wonten matur mawon. Oh, tiba-tiba. Iya, biasa 1 semester itu. Tidak apa-apa kalau waktunya tentatif, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Prinsipnya komite itu boleh menarik partisipasi, bukan dilarang. Okay? Kemarin tuh gini Bu, apa datangi per rumah gitu Bu, tiba-tiba dari pihak sekolah langsung ke rumah? Iya, per rumah, waktu di rumah. Mungkin mereka sekaligus melihat kondisi rumah ya. Nggak ada rapat sebelumnya itu. Ya, nanti diingatkan aja bareng-bareng, nggak boleh, harus melalui forum rapat diputuskan itu. Tentu mungkin rapatnya boleh juga dalam bentuk perwakilan. Misalnya kok muridnya ewonan, nggih, atusan. Lek ngejak rapat wong atusan niku kan angel. Biasanya wonten perwakilan. Intinya kalau wali murid itu tidak mampu boleh mengajukan keberatan. Tapi jangan kemudian tidak mampu temenan, jangan. Maksudnya goro-goroan jangan. Benar-benar warga tidak mampu ajukan keberatan karena memang nggak boleh ditarik. Misalnya dia terdata di DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang penerima kayak BNPT, PKH itu loh. Itu nggak boleh ditarik. Kalau itu pasti nggak boleh ditarik karena itu jelas warga tidak mampu. Nah, bukan peserta PKH Bu Hikmah tapi tidak mampu ya matur. Nggak apa-apa, harus berani ngomong. Jangan tidak ngomong. Biasanya kalau tidak ngomong malah dianggap berhutang.
Nah, itu fungsinya kemudian subsidi silang itu di situ. Yang mampu harus mau membayar. Yang sangat mampu, yang agennya, ya kudu bayar berlipat-lipat biar sekolahnya bisa terbantu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena begini Ibu. Bosnas, komponen yang digunakan oleh sekolah itu dua, Bosnas dan Bos daerah. Ya, kalau Bosnas itu dari APBN pusat, kalau Bosda itu kalau SD SMP dari pemerintah kota, kalau SMA SMK dari pemerintah provinsi. Kami di Provinsi Jawa Timur itu mboten saged maringi 12 bulan penuh, mboten saged. Ke sekolah negeri dan swasta, SMA SMK saja, alia mboten. Alia namun 2 tahun sekali. Nah, itu yang kami berikan 6 bulan, 8 bulan begitu. Ditambah Bosnas 12 bulan. Ketika digabungkan Bosnas dan Bosda dihitung, itu ternyata mboten cekap. Damel ngeragati kebutuhan sekolah itu mboten cekap. Kok semerap Bu Hikmah lek mboten cekap? Ada namanya analisis unit cost. Yang bikin analisis unit cost sinten? Dewan Pendidikan. Mereka yang menentukan, oh sekolah SMK lek di pinggiran iku per anak butuhnya sakmene dalam 1 bulan per tahun butuhnya sakmene. Oh sing di kutha lek SMA sakmene lek SMK sakmene. Itu mereka yang tentukan. Itu ketika Bosnas dan Bosda dijadiin satu ternyata tidak cukup. Karenanya kemudian diperbolehkan untuk menarik partisipasi masyarakat kecuali yang tidak mampu. Itu ininya penjelasannya, nggih? Seperti itu. Yang lain silakan. Curhat mah, ngoten nggih. Kados Mama Dede kula lemune kan pun kados Mama Dede. Tapi ayuan kula kedhi nggih. Lho, aja ngono Mas Heru, tersanjung aku. Monggo, wonten malih ingkang badhe tanglet. Adik-adik yang lain? Oke, yang binek-binek beda saya badhe tanya. Tak ngerti bahasa Madura? Aku ya bisa didik tak oning. Monggo sayang, sudah ya? Matur nuwun, mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu lagi. Nanti perlengkapan bolanya akan saya kirimkan lewat Mas Vin atau Mas Yunus ke sini ya. Matur nuwun sekali lagi. Semoga tetap istiqomah ngajinya nggih. Jenengan tungaaken kula nggih. Estu lho, kula nyuwun ditungaaken estu sanget keronten ada di area abu-abu itu susah katanya begitu. Nah ya, tidak hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Sehat jasmaninya tapi ngamuan, ngeluan, mendungan, sombong, tidak karu-karuan itu namanya punya penyakit kejiwaan ya. Moga-moga kita tidak begitu karena rajin ngaji. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun. Saya tadi karena Pak Zain ini tuan rumah, pengasuh, saya diai kata Mbak Imam. Di sebelah ada acara terus enak. Dan ketua MBC juga Lowaru. Kuwata sing daya itu terus hasilnya kayak kurang pergawian aja lubuk-lubuk. Tapi beliau luar biasa. Nah, alhamdulillah kita sudah ngaos terus ngaos istighfar dari jazah dan sholawat nonton komil buyan. Nah kita tuh lawan sampun riyin sampun terus sekali duit mau bawa ke sampun terus acaranya ya sampun lah biasanya Senin wonten acara majelis bengi ini biasanya tua-tua ini dereng ini atas dereng ini ampun sebagian ini variasi Mbak Emma campur Pak Zainal Ustadz Zainal ini wonten lari talit wonten sing pasukan santri goib Sakat perik miber nggih. Keren. Jadi gabungan dari subhat yang subhat ya ono Mbak. Nah, ini prosedural no. Nah, nanti ngaji tajul arus monggo acara sampun selesai. Tajul arus mangke sepuh-sepuh tapi lari-lari terus niki benjing sekolah. Nggih, ngapunten
atas nama nopo nggih. Nggih kula akhirnya nggih rencane Pak Zen, rencane Mbak Iqman mewakili semua saya mengucapkan terima kasih kepada dulur-dulur sedoyo yang hadir, yang variatif. Wonten sing variatif lah, wonten sing macam-macam lho. Tapi insya Allah niki dalam naungan sami-sami mungkin ditresnani oleh Allah. Kita doakan semua kanthi tabarukan komitubian dan dengan monggo amalaken kita pun bubur niku mangke ngajine kapan-kapan teng YouTube pun kula pun nate ngaos sama napa ngantos ketan. Channel kula pun wonten. Channel rakyat ada wonten. Channel kula pun nggih kula atas nama pribadi ngapunten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim